bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Usai menjalani retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, para menteri pun langsung tancap gas untuk mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya termasuk dari Menteri Komunikasi dan Digital yang kami ikuti kunjungan kerja perdananya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lalu apa saja yang dikerjakan di sini dan bagaimana sebetulnya untuk mengejawantahkan dari keinginan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Ikuti perbincangan saya. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ini pakai apa ini? Buat apa? Buat belajar kah? Buat main kah? Belajar apa? Matematika. Buat ujian juga. Kemarin juga coba buat ujian. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Bu Menteri, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mengajak kami Metro TV Terima kasih untuk juga bisa sudah ikut. kunjungan kerja perdana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Mbak Vera. Bu Menteri, ini kan baru kelar retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Tapi para menteri seolah langsung tancap gas gitu ya. Begitu Apakah arahannya. memang ada arahan khusus dari Ya. Presiden Prabowo Subianto sehingga semua Betul. menterinya langsung tancap gas? Betul, demikian arahan Presiden memang bahwa kita setelah Magelang kita sudah saling mengenal, kompak, satu irama, satu langkah, satu jiwa, satu semangat. Maka setelah itu adalah saat bekerja gitu. Jadi langsung bekerja. Kami sebetulnya dari tanggal 28 mulai Sumpah Pemuda, kemudian konsolidasi internal dan lain-lain sudah dilakukan sebelumnya, dan memang kita waktu itu menargetkan harus kunjungan. Pak Presiden itu menitipkan supaya dalam beberapa hari ini kita menyampaikan nanti kepada beliau di ratas berikutnya apa yang akan kita kerjakan selaku menteri di kementerian masing-masing. Nah tentu kan selain arahan Presiden yang jadi pedoman kita, kemudian juga sebagai menteri kita apa yang akan kita lakukan, tentu kan yang paling juga utama dan Presiden selalu menyampaikan adalah yang utama tuh rakyat mau apa kan. Gitu. Jadi memang Apa yang dibutuhkan oleh rakyat? Iya, apa yang dibutuhkan, apa yang dimau, apa yang dirasakan. Makanya Komdigi itu membuat semacam listening tour ini sebetulnya. Komdigi menjangkau lah. Jadi kita di sini juga untuk mendengarkan apa yang dimaui masyarakat. Siapa tahu ada yang kita pikir sudah semua masuk ke dalam program kita, tapi Ternyata Indra di lapangannya belum. maunya yang berbeda gitu ya masyarakat. Itu sih kenapa kami ke sini, dan 3T memang jadi PR. Sebagaimana kita tahu Presiden juga selalu arahannya prinsip keadilan tuh diulang-ulang terus oleh beliau gitu ya, termasuk dalam digital keadilan untuk mendapat informasi, dan itu tentu PR-nya tentu ada di daerah 3T. Kupang salah satunya, dan ini kita nggak di Kupang sih, ini Kabupaten Kupang tapi cukup jauh dari kota Kupang di Kecamatan Amarasi. Ya, Bu Menteri, kalau kita mengingat pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengapa the military way yang dipilih begitu ya untuk bisa mengajak para menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih itu, yang ditekankan adalah bukan untuk menjadikan kalian militeristik, tapi ini the military way adalah kedisiplinan dan juga kesetiaan. Mengapa dua hal itu penting dan caranya harus dengan the military way? Military way itu adalah cara yang diyakini beliau, dan kita tahu sih bukan cuma keyakinan beliau tapi bahwa banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar justru ya, ada Chief of Staff, ada Chief Information Officer. Jadi itu kan sebetulnya menyontoh kira-kira military way yang diterapkan di tentara dulunya gitu. Nah, disiplin, kekompakan, kemudian juga loyalitas, setia kawan, ya itu prinsip-prinsip yang dikedepankan kemarin di Magelang gitu.
sebagaimana kita tahu mungkin dari berita ya, pagi-pagi tuh waktu hari pertama kita diminta kumpul 5:30 gitu. Iya. Jadi saya ya 5:30 di sana kan, kita biasa gitu 5:30 ya 5:30 di sana. Rupanya presiden sudah di jam 5 di paling pertama. Jadi itu menteri kaget semua ya? Ya, jadi ya kita diajarkan seperti itu dan memimpin dengan contoh gitu ya. Jadi beliau juga memberi contoh. Makan juga diatur jamnya untuk tentu kekompakan. Beliau paham lah nanti kita pasti menteri makan masing-masing ya, tapi diajak bahwa kita makan makanan yang sama. Beliau makan juga menunya nggak berbeda dengan kita. Waktu yang beliau pakai memakan juga sama dengan kita. Saya kan sebagai perempuan makan jadi kadang-kadang belum selesai. Agak udah lama ya. udah selesai. Tapi ya seru sih, dan itu pengalaman yang kemudian mendekatkan kita satu dengan lainnya. Mudah-mudahan jadi modal utama kompak, karena salah satu yang kita tahu masalah saat ini kan beliau juga nyebutkan tuh yang kerjasama, kekompakan, super team, selalu itu yang beliau sampaikan, karena ya kadang-kadang hanya karena ego sektoral gitu, itu membuat lama layanan publik jadi antara kementerian Karena kan tidak datang dari bicara kelompok yang dengan berbeda-beda, lain. background yang Betul. berbeda-beda, Betul, partai betul. berbeda pula. Betul. Jadi itu sih. Dan nanti kementeriannya beda-beda gitu ya, mungkin dengan ego masing-masing. Nah itu yang nggak boleh lagi ada keinginan beliau seperti itu. Jadi yang ada adalah asta cita Presiden Prabowo Betul, Subianto. betul. Nggak ada visi misi menteri, adanya tentu ya asta cita dari presiden. Kita semua inline dengan itu. Gitu. Yang menarik adalah ketika tinggal di tenda, memakai seragam loreng-loreng, Wartawan ya. komando cadangan, iya. Terus Ya. dibangunkan jam 4 pagi dengan suara trompet. Itu kan pengalaman-pengalaman baru tentu bagi para menteri yang backgroundnya bukan dari militer gitu. Ada tidak sih momen yang paling unik atau yang paling berkesan selama retreat kemarin? Mungkin karena saya dulu lama sebagai jurnalis lapangan selama 10 tahun, jadi kaget banget sih enggak ya ketika naik Hercules. Ya udah pernah ke Aceh waktu tsunami atau ya waktu tsunami. Jadi saya pikir buat saya mungkin tidak seperti yang lain gitu. Kalau yang lain saya lihat denger naik Hercules aja udah aduh gimana dong gitu, terus doa gitu. Tapi itu semua diajarkan untuk ya siap dalam segala kondisi, ya bangun Adaptif juga ya adaptif, bangun juga ya siap dengan segala kondisi gitu. Terus udah sih nggak terlalu berat kok kalau dijalankan bersama-sama. Nah makanya itu dari kekompakan, pertemanan, setia kawan tuh bikin hal yang kalau dibayangin kan ya ampun gimana ya, meskipun ya memang kurang tidur semua. Karena baru tidur jam 2 pagi. Dan betul. banyak politisi yang, saya sih enggak ya, saya jam 12 lah, jam 12, jam 1. Tapi banyak politisi yang senang diskusi kan, jadi malam mereka kumpul lagi ngobrol-ngobrol sampai jam 2, terus jam 4 sudah dibangunkan lagi. Jadi pagi-pagi itu ada yang matanya sembab-sembab gitu, tapi sekali lagi dengan semangat persatuan, karena Pak Prabowo-nya juga udah bangun jam segitu kan, jadi semuanya tetap semangat. Harus on gitu Harus ya. on, nah, presidennya sudah lebih on dulu. Oke, Bu Menteri, ini yang menarik adalah ketika penggantian nama kementerian dari Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi menitik beratkan pada digitalisasi. Apa yang memang diinginkan sebetulnya oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengubah nama ini dan spesialisasi Komdigi? Asta cita beliau kan banyak tentang digital juga, kemudian juga kemarin ketika beliau pidato perdana sebagai presiden, penyampaian kepada seluruh rakyat Indonesia persis setelah dilantik itu beliau juga menyebutkan digital ada 5, 6, apa 7 kali ya, saya lupa secara persis, jadi beberapa poin itu. Dan mungkin Mbak Vera kita perlu ketahui bahwa di negara-negara di dunia ini 36 negara sudah menggunakan nomenklatur digital dalam kementeriannya. Baik itu kementerian digital sendiri atau ada kementerian digital dan ini gitu ya di negara lain. Indonesia tuh pengguna terbesar salah satunya untuk internet di dunia dan kita belum punya itu gitu. Jadi Presiden concern dengan digitalisasi dan ini makanya jadi PR bagi kami semua bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital bisa bertransformasi menjawab tantangan zaman juga kan. Jadi itu memang semacam hal yang natural untuk dilakukan memang karena tantangannya juga sudah berubah saat ini. Nah, Bu Menteri, selain soal digitalisasi nanti akan saya dalami dalam di kesempatan
di satelit Satria 1 gitu ya. Tapi di sini saya ingin mendalami soal ini adalah sekolah yang perdana dikunjungi dan mengapa di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Apa tujuan yang ingin diamati oleh Bu Menteri? 3T itu memang jadi fokus kita. Tadi lagi prinsip keadilan itu kan penting, dan kemudian sekolah itu karena memang salah satu menurut saya, mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi saya selalu melihat, saya ibu juga kan gitu ya, dari anak saya masih kecil, masih 2 tahun, tapi internet itu harus kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Dan salah satu fungsi utama internet menurut saya adalah untuk kita gunakan untuk menerobos ketertinggalan kita di bidang pendidikan. Gitu. Kita bisa bersaing dengan anak-anak muda di mancanegara yang nanti melalui digitalisasi, melalui internet. Gitu. Maka dari itu memang kunjungan pertama saya inginnya sekolah gitu. Dan Kupang ya memang karena salah satu daerah yang tertinggal dari sisi konektivitas, ini mereka baru dapat sebulan lalu. Sebelumnya mereka ketika ujian harus jauh sekali berjalan gitu. Kita tahu di sini infrastruktur jalanannya juga masih belum baik. Jadi kalau mereka harus pindah dulu ke sekolah yang ada dan itu jauh gitu ya, ada koneksi internetnya, itu tentu moral mereka sudah drop duluan ya. Belum guru-gurunya, sebagaimana kita lihat gedungnya juga, ya maaf ini bahkan bukan gedung gitu loh, ini masih kayu-kayu seperti ini. Tapi kemudian dengan hadirnya internet, meskipun ruang gurunya kayu, semangat mereka jadi berubah gitu, bahwa paling nggak kita bisa kita bisa ujian sama dengan sekolah-sekolah yang gedungnya bagus gitu. Jadi paling tidak internet tuh memanusiakan mereka, menaikkan martabat mereka, dan sesungguhnya kenapa kita bangun dengan segala daya upaya konektivitas itu ya untuk ini gitu. Bukan untuk hal-hal yang negatif kan, kita maunya lebih banyak hal-hal yang positif. Apa yang Bu Menteri dengar tadi dari yang disampaikan oleh para guru maupun adik-adiknya di sini? Ya, itu tadi ya, guru-guru merasa terbantu karena sebelumnya mereka harus berjalan jauh setiap mau pelaporan ke pusat dan sekarang kan banyak digitalisasi di pusat. Padahal di daerahnya ya ini kita perlu siapkan gitu, jadi sulit sekali bagi mereka untuk melakukan pelaporan. Jadi kelihatannya bahagia banget sih Mbak, dan itu memang peran tugas kita sebagai pemerintah kan menjawab tantangan itu, menjawab kegalauan mereka, kesedihan mereka, dan mereka di sini memang galaunya salah satunya adalah tentang terkait konektivitas. Konektivitas tuh kayak terputus dari dunia luar gitu. Jadi ini tuh membuat mereka merasa bagian besar dari peradaban atau kemajuan Indonesia. Kebodohan karena dianggap karena tidak punya backup data sama sekali. Artinya bukan soal kesalahan tata kelola. Itu yang Bu Mutia tekankan pada saat itu. Belajar tanpa adanya dukungan dari berbasis teknologi dan digitalisasi di era serba modern saat ini rasanya tidak mungkin gitu ya. Semua memang harus menjangkau itu, dan bahkan kemudahan dari belajar pun juga ditopang. Jadi bagaimana kemudian untuk bisa mendorong, Komdiji kan tidak bisa sendirian Bu Menteri, pasti butuh kolaborasi, sinergi. Seperti apa dengan Kementerian Pendidikan, Dikdasmen saat ini namanya begitu ya, dan Sains Teknologi. Seperti apa kolaborasi? Tapi kemarin tuh bukan sombong sih, tapi tuh salah satu yang banyak didatangi oleh menteri-menteri lain tuh ya saya gitu loh, karena akan banyak sekali kolaborasi dengan berbagai kementerian. Pertama dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan terutama Dikdasmen ya tadi ya. Kemudian juga dengan kesehatan Mbak, karena juga akan banyak sekali layanan kesehatan yang memerlukan internet dan banyak yang belum punya aksesnya gitu. Jadi itu juga menjadi PR. Kemudian juga
Pan-RB tentu kalau kita tahu kita ke depan juga arahnya kan akan ada digitalisasi pemerintahan di mana layanan-layanan seperti bikin SIM, KTP, perpanjangan dan lain-lain itu ya akan terdigitalisasi. Jadi memang ketika di era pemerintahnya juga akan melakukan transformasi digital sesuai arahan Presiden, maka kemudian kementerian ini jadi penting untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan banyak kementerian lainnya sih. Jadi sepakat sekali bahwa nggak bisa sendiri, kita memang menyiapkan backbone, infrastruktur, tapi tentu misalnya layanannya itu mereka yang paham, dari kementerian masing-masing yang paham gitu. Menggagas internet ramah anak gitu ya dari Komdiji. Seperti apa sebetulnya bentuk implementasinya? Sekarang itu selain judi online ya yang jadi perhatian Presiden, kan memang masih banyak sekali konten-konten untuk anak yang meresahkan itu Mbak. Mulai dari human trafficking untuk anak, kekerasan terhadap anak, pornografi anak, itu marak gitu. Jadi selain memerangi judi online, itu juga kita kuatkan. Banyak sekali orang tua yang punya anak kecil cerita ke saya gitu, takut ya anak-anak kita pakai internet tuh ada ketakutan sendiri gitu. Konten-konten yang disisipkan, ideologi yang betul, negatif. Ideologi, kemudian pornografi yang diselipkan dalam konten-konten yang mungkin di depannya nggak kelihatan, kita orang tua nggak tahu bahwa itu isinya tuh buruk gitu. Nah, karena itu memang fungsi memperhatikan konten itu akan juga lebih banyak dilakukan juga, bukan untuk bukan untuk berusaha mengatur. Tentu kebebasan informasi pasti akan kita hormati, tapi memang ini tuh konten internetnya sudah terlalu bebas dan kita perlu kuatkan lagi pengawasan terhadap ruang digital kita, khususnya ya kan banyak banget ya Mbak, aku harus pilih prioritas, jadi antara judul itu Presiden sudah mengarahkan, dan saya juga sudah sampaikan Pak boleh nggak tambahkan yang untuk ramah anak karena banyak sekali ini kejahatan terhadap anak. Beliau sepakat dan mendukung. Inisiasi dari Bu Menteri gitu ya? Bukan inisiasi, diskusi karena perangnya kan kita harus pilih prioritasnya, jadi judul dan juga untuk internet yang ramah anak. Tapi untuk internet ramah anak ini secara sistemnya akan seperti apa untuk dimitigasi itu tadi, kontrol? Ya ada teknologinya kan Mbak sebetulnya ya, nanti kita lihat teknologi yang kira-kira bisa, ya tahu lah kalau konten-konten pornografi atau apa itu sebetulnya sudah bisa secara teknologi terfilter dengan sendirinya gitu. Yang ini mungkin saat ini belum banyak dilakukan. Tapi memang pada dasarnya nanti pengawasan yang betul-betul dilihat kontennya, kita harus berbanyak tim untuk memperhatikan konten-konten di internet, dan juga harus memperbanyak tim. Pengaduan tuh banyak sih dari masyarakat, jadi saya mohon maaf juga nih kalau belum semua karena saya baru seminggu. Jadi sebetulnya banyak orang tua yang mengadukan situs ini bermasalah. Nah itu kami perlu tenaga lebih banyak rasanya untuk menyerap laporan-laporan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Bicara soal ibu dan anak, Bu Menteri kan juga sebagai ibu begitu ya, dan perempuan, salah satu perempuan di Kabinet Merah Putih, dan sebelumnya kita tahu juga sebagai Ketua Komisi 1 pertama kali ada perempuan, dan sebagai Menteri Komdiji pun juga pertama kali perempuan. Jadi berbagai tantangan yang bisa dikatakan harus dijawab oleh seorang perempuan dengan banyaknya persoalan yang harus diselesaikan. Jadi persoalan-persoalan berat yang ada di Kementerian Komdiji ini. Seperti apa kemudian menjawab tantangan tersebut dengan sisi adalah saya adalah perempuan, tapi saya bisa mampu untuk bisa menyelesaikan tantangan persoalan yang ada. Nggak tahu persisnya gimana menggunakan sisi keperempuanan kita untuk, tapi biasanya natural aja. Waktu di Komisi 1 juga natural aja. Sebagai perempuan kita punya plus minus, jadi kita kan nggak lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki juga nggak lebih tinggi dari kita setara. Tapi mungkin kita punya sisi-sisi yang berbeda untuk bisa melihat sebuah masalah dan memberikan solusi gitu. Sekali lagi bukan berarti lebih baik dari laki-laki, tapi perspektif yang berbeda. Nah, mungkin perspektif tadi misalnya ramah anak bisa jadi karena saya perempuan, jadi saya melihat ke situ. Tapi saya sih yakin nggak terlalu beda sih Mbak, perempuan sama laki-laki dalam hal itu, hanya memang kewajiban negara, dan itu juga dirasakan mungkin sama Pak Presiden Prabowo sehingga menempatkan saya di posisi itu kan belum pernah gitu ya ada perempuan
Artinya beliau percaya juga sama perempuan, dan selama di Komisi 1 juga saya merasa bahwa beliau memberikan juga kepercayaan, respect terhadap pemimpin perempuan. Saya aja dihormatin, waktu itu saya masih 40 tahun loh Mbak. Artinya beliau bisa menempatkan perempuan, karena posisi ketua Komisi 1-nya mau perempuan mau laki yaitu mitra beliau, dan beliau jadi bisa juga melihat contoh bahwa perempuan bisa lah. Bu Tia, saat di Komisi 1, Bu Menteri secara gamblang menyebut jebolnya pusat data nasional sementara itu akibat serangan ransomware pada Juni lalu itu adalah kebodohan. Kebodohan karena dianggap karena tidak punya backup data sama sekali. Artinya bukan soal kesalahan tata kelola. Itu yang Bu Mutia tekankan pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian agar kebodohan yang pernah terjadi itu tidak terjadi di era kepemimpinan Ibu? Kebodohan itu adalah yang saya maksudkan. Sebetulnya itu bahasanya kalau di Inggris kan absurd gitu ya. Ketika kita ganti ke bahasa Indonesia jadinya keras sekali ya itu ya. Tapi ya kita nyimpen data, terus kemudian kita nggak jaga, kita nggak backup, ya memang itu kesalahan besar sih sehingga kata-kata itu waktu itu muncul. Jadi tentu saya meyakini betul bahwa nggak boleh lagi seperti itu gitu. Nah, kita nanti lihat bagaimana kita memperbaiki PDN, PDNS yang memang ini kan sedang dalam proses gitu. Jadi selama proses ini tentu banyak sekali perbaikan-perbaikan. Saya kumpulkan tim untuk melihat ke depan bagaimana supaya ini tidak lagi jebol seperti dulu. Tentu hal sebesar ini perlu proses, tapi paling nggak kita tahu tujuannya dan kita tahu nggak boleh seperti apa. Yang nggak boleh lagi nggak ada backup dan tujuan ke depan seperti apa. Kan tujuan ke depan adalah data-data harus diamankan. Data itu benar sih Mbak, data itu bisa di breach, bisa diretas kapan aja. Tapi yang penting pemerintah meyakinkan bahwa kita udah coba dengan segala upaya itu untuk mengamankan data-data masyarakat supaya ada confident. Yang paling utama itu. Benar bahwa banyak negara yang juga diretas di era saat ini, tapi bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakatnya bahwa we have done our best, kita coba lakukan ini, lakukan itu untuk mengamankan data-data mereka supaya ada confident itu. Dan kalau ada confident, mudah-mudahan nilai ekonominya juga dari internet bisa kita dapat gitu. Nggak cuma tadi nilai pendidikan, nilai kesehatan, tapi kegiatan ekonominya juga bisa muncul dengan baik gitu. Untuk digital, pembelajarannya itu ongoing. Keamanan data yang paling mutakhir seperti apa sih? It's still ongoing. Jadi belum ada yang satu sistem yang secure banget bisa ngamanin data dan 100% memastikan tidak ada breach gitu. Oke. Bu Menteri, kita juga ingin mengikuti kunjungan Ibu lagi ke lokasi selanjutnya gitu ya, dan bicara lebih banyak terkait dengan bagaimana sih sebetulnya untuk bisa melakukan pemerataan digitalisasi termasuk kunjungan ke Satria 1 begitu ya. Nanti kita akan ikuti dan tetaplah bersama kami. Hal itu kan jadi jurnalis itu kan keuntungannya kita banyak belajar dari ketemu masyarakat ya. Dan banyak perspektif. Banyak perspektif, mendengarkan begitu banyak orang gitu. Ini jadi modal utama saya sekali nih sekarang. Kunjungan perdana, kunjungan kerja dari Menteri Komunikasi dan Digital Bu Mutia Hafid. Sekarang kita lagi perjalanan menuju ke lokasi yang kedua. Ini kemana Bu Menteri? Ini kita ke Stasiun Bumi, 1 jam 20 menit kurang lebih dari SMP 6 Amarasi tadi di Kecamatan Kupang Barat. Harus agak pegangan. Harus pegangan kita berdua sekarang karena jalannya agak berkelok-kelok. Berkelok-kelok dan naik turun gitu. Iya. Nah Bu Menteri, ini menarik nih kan mobil Menteri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, katanya diinginkan adalah mobil yang memang produksi dari dalam negeri. Nah, seperti Presiden sendiri sudah mencontohkan begitu ya bahwa sudah menggunakan mobil Maung Garuda dari Pindad. Nah, kalau menterinya sendiri gimana sih dengan keinginan Presiden Prabowo? Apakah sejalan, setuju? Ya, memang itu arahan Presiden menjadi pedoman ya, jadi artinya harus diikuti. Dan tapi kalau saya pribadi memang mendukung sekali karena dulu
karena di Komisi 1 juga, jadi kita berapa kali ke Pindad lihat bagaimana karya anak bangsa ini perlu diapresiasi dengan cara dipakai. Jadi apresiasi paling utama ya bukan lewat ucapan ya, tapi dipakai. Dan Presiden menunjukkan itu meskipun Presiden bilang ya kalau nyaman memang banyak pilihan gitu. Tapi ini kan kita keberpihakan terhadap mobil karya anak bangsa. Tapi ya memang butuh waktu ya. Jadi kayak ini belum ya. Padahal mungkin enak banget tuh pakai maung dalam kondisi seperti ini nih, jalanan yang berkelok-kelok. Tapi karena memang produksinya juga kita perlu beri waktu untuk siap dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya secara bertahap ke depan tentu para menteri, kementerian, eselon 1, eselon 2 yang menggunakan mobilnya mobil anak bangsa lah. Iya, mendorong karya hasil anak bangsa sendiri. Tapi ini ada makanan-makanan yang ada di sini. Jadi ada buah, cukup sederhana ya, kita sengaja juga pilih. Ada roti yang ini kopi tersedia di sini. Saya selalu minum kopi. Ini kopi Kupang dan enak sekali kopi Kupang. Kopi khas cappuccino Kupang sih, tapi tadi belinya di kota Kupang. Ya. Kalau nggak ada kopi bisa moodnya berubah sepanjang hari. Oke, jadi wajib kopi satu hari satu kali. Tim saya udah tahu daripada kena ini siapin kopi ibu. Kenapa? Kena omel? Moodnya beda. Kalau nggak minum kopi tuh moodnya beda. Oke. Ini karena lagi berusaha hidup sehat, jadi selalu ada roti gandum gitu. Ini belum dimakan karena dari tadi kita makan cukup enak di sini ya, makanan seafood, ikan yang sangat segar gitu, khas di Indonesia Timur. Sama tadi kita makan apa sih? Ya udang gitu ya. Makanan-makanan sehat lah di sini. Jadi belum kemakan. Udah sih tisu selalu nih. Nah, Bu Menteri, kita juga ingin bicara soal pengalaman-pengalaman Bu Menteri yang berangkat dari jurnalis. 10 tahun lumayan. Mbak Vera berapa lama? Saya 9 tahun. Oh, kurang lebih sama. Tapi belum lah seperti Bu Mutia. Ketika dulu, ini saya dengar cerita-cerita sih ya dari teman seangkatan atau sahabat-sahabatnya Bu Mutia di Metro TV yang mengatakan dulu Bu Mutia itu sangat sering dan sukanya itu ditempatkan di area konflik. Kenapa sih, itu hobi atau memang request sendiri? Bukan kok malah cari tempatnya konflik, bukan cari hobi berkonflik ya. Tapi seru ya, di tempat konflik tuh saya bukan di tempat konflik, di daerah yang nggak hanya konflik, daerah bencana, daerah bencana itu juga saya selalu menemukan hati manusia paling pure itu di situ. Kita lihat sedihnya, kita lihat kemanusiaannya, kita lihat perjuangannya gitu ya. Nah, biasanya tuh kita menemukan cerita-cerita seperti itu di daerah-daerah yang daerah bencana atau daerah konflik. Jadi seneng lah sebagai manusia tuh juga belajar hal-hal itu kan. Jadi jurnalis tuh kan keuntungannya kita banyak belajar dari ketemu masyarakat ya. Dan banyak perspektif. Banyak perspektif, mendengarkan begitu banyak orang gitu. Ini jadi modal utama saya sekali nih sekarang. Jadi syukurnya di era Pak Prabowo ini cukup banyak jurnalis loh diangkat jadi menteri atau wamen. Rasanya salah satu yang terbanyak ya. Kita ada menteri ada beberapa, terus wamen ada beberapa, dan itu sebetulnya profesi jurnalis memang memudahkan kita untuk belajar banyak mendengar. Jadi memang ketika banyak yang bercerita bahwa Bu Mutia dulu sering ditempatkan di area konflik, yang paling menyita perhatian publik bahkan saat itu ketika pernah ditawan di Irak gitu ya, bersama Mas Budianto saat itu. Nah, seperti apa sih mengingat kembali pengalaman yang sebetulnya tidak mengenakan, tapi mungkin ada titik balik dari situ? Aku tuh waktu itu tuh kayak berharap banget dapat itu tugas, bukan berharap diculik ya, tapi waktu itu kan lagi rapat tuh ya, rapat penugasan, ada yang mau ke Irak, terus kita kita mau ke Irak gitu. Terus aku dong yang dipilih, berdoa dong untuk supaya saya dong yang dipilih gitu, karena itu pengalaman seumur hidup ya gitu. Nggak nyangka juga sih waktu itu akan disandera gitu. Hanya pengen melihat langsung bagaimana sih situasi konflik di sana seperti apa gitu. Ini sejalan loh dengan penyampaian Pak Prabowo, presiden kita selalu mengatakan kalau lihat pemimpin tuh kalau lihat masalah jangan lari, hadepin, datengin.
masalahnya tuh didatengin. Nah tapi waktu itu kan belum kenal Pak Prabowo dong ya. Ya. Tapi waktu itu udah kepikir, wah seru banget kalau aku dipilih ke Irak. Dan akhirnya beneran kepilih. Terus berangkat dengan semangat 45 tanpa terbersit sedikit pun akan disandera gitu. Nggak taunya disandera deh. Tidak terbayangkan sebelumnya. Nggak terbayangkan, nggak apa. Jadi saya nggak pernah, artinya saya tidak pernah menyesali keberangkatan saya ke Irak. Saya justru bersyukur saya diberangkatkan, saya melihat, saya mengalami peristiwa penyanderaan itu yang kemudian ya dalam setiap cobaan pasti ada hikmah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu saya merasakan sendiri sebagai manusia bahwa ketika kita dikasih cobaan ternyata ganjarannya juga baik ya. Pas pulang dukungan masyarakat luar biasa. Mungkin salah satu modal utama saya sebagai politisi ketika itu tidak bisa dipungkiri, yaitu saya jujur aja karena orang udah sebagian kenal saya gitu. Dan pasti masih ada sampai sekarang yang tanya ceritanya gimana waktu itu gitu. Jadi itu yang membuat saya yakin dari poin itu saya yakin bahwa ya udah hidup jalanin aja, kita pasti kesulitan pasti datang, tapi dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Gitu. Bu Menteri, ini kan kita di perjalanan gitu ya, ketika memang jalannya agak berkelok, kemudian terjal, ya ini adalah menunjukkan memang kita di wilayah ya, pelosok yang butuh sentuhan yang lebih banyak terkait dengan pemerataan digitalisasi yang juga tentu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Komdiji yang sekarang punya tanggung jawab gitu. Bagaimana kemudian ketika Adi sudah melihat ada di SMPN 6 Amarasi itu sudah ada bantuan internet yang kemudian mereka bisa akses, tapi ini kan masih banyak titik. Bagaimana kemudian menyelesaikan itu? Yang penting dikerjain, jadi kita nggak usah target, kita ini negara besar sekali ya, jadi kalau kita langsung target, ayo kita 100%, pasti jadi beban, terus jadi beban kepikiran malah nggak dilakuin gitu ya. Tapi kita sudah 97% sebetulnya coverage-nya, itu tanda-tanda baik. Yang berikutnya adalah kita ingin secara kedepankan akses ya? Secara akses, tapi memang masih ada yang 2G ya, jadi masih banyak daerah yang agak pelan gitu, internetnya sudah ada tapi pelan. Kemudian di daerah 3T ya berarti dia turun, bukan 97%, dia kurang lebih 80% aja sekarang konektivitasnya gitu. Jadi ini yang kita coba terus tambahkan pelan-pelan, nggak pelan-pelan, secara cepat, namun demikian tahapannya harus jelas. Jadi pelan-pelan dalam artian tahapannya harus jelas gitu ya. Kita tahu teknologi ini cepat, jadi nggak cuman produknya nggak cuman yang bisa mendukung itu nggak cuman BTS, ada juga satelit, ada juga macam-macam ya, fiber optics dan lain-lain. Dan kita harus mampu meramu nih, kita gunakan untuk daerah ini yang teknologi yang seperti apa gitu. Dari Kupang, wilayah timur, apa harus dimulainya dari timur? Untuk menunjukkan bahwa Indonesia kan nggak cuma di PR kita justru di timur. Indonesia tidak cuma Pulau Jawa, PR kita khususnya kementerian kami ini adanya justru di timur Indonesia, daerah terluar, terdepan, tertinggal gitu. Oke, nah sekarang kita masih di perjalanan menuju stasiun Bumi Satria 1, dan kita akan nanti lihat bagaimana perkembangan dari upaya pemerataan digital juga gitu ya, akses internet di sana. Dalam arahan-arahannya pentingnya memiliki data yang sahih, data yang benar gitu ya. Tepat sasaran, jadi datanya dulu harus benar. Sekarang kita sudah sampai di lokasi kedua dari kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa dijelaskan ini ruangan apa sebetulnya? Kayak ini ruangan monitoring. Kita kan punya 11 gateway di berbagai daerah ini, kalau bisa dilihat, Cikarang, Banjarmasin, Timika, Batam, Manado, Ambon, dan lain-lain. Dari sini kita bisa lihat untuk Indonesia Timur minimal kita punya Timika, Manokwari, Kupang, Ambon, kemudian juga Jayapura. Jadi paling ada hampir setengah dari seluruh gateway ini memang kita fokuskan di
Indonesia Timur. Masnya nggak apa-apa, boleh kerja lagi. Jadi adik-adik ini mantau dari berbagai sisi yang lain mungkin nggak bisa kita tunjukkan karena terkait dengan kerahasiaan gitu. Tapi dari sini salah satu stasiun pengendali bumi yang mengontrol dari satelit Satria, kemudian nanti dipancarkan lagi ke tempat-tempat lebih kecil. Gitu. Ya, secara grand design sebetulnya Satria 1 ini fokus diperuntukannya di wilayah yang seperti apa? Tadi kan kita lihat banyak yang memang untuk 3T ya, jadi memang kita ingin ada pemerataan akses digital dan itu yang selalu disampaikan Presiden Prabowo juga sebagai keberlanjutan juga Pak Jokowi yang memang sudah menaruh komitmen di Indonesia Timur cukup besar. Saya yakin beliau juga arahannya supaya ada keadilan, jadi akan dilanjutkan seperti itu gitu. Ya, dorongan tentunya pemerataan digital ini. Ya, kita tuh masih punya karena kita masih punya digital divide ya, jadi ada perbedaan antara internet di desa, di kota gitu. Nah, divide ini yang ingin kita kecilkan supaya ada prinsip keadilan. Ya, ketika akses internet itu sudah mudah untuk dijangkau di wilayah terpencil, tapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana literasi digitalnya harus diseimbangkan gitu. Mereka kemudian akses tapi harus juga bisa paham gitu itu yang literasi lebih digitalnya. berat. Nah, pendampingannya seperti apa kemudian? Itu yang lebih berat sebenarnya Mbak, tugas kalau infrastruktur kan kita bangun ya. Tapi setelah itu pemanfaatannya seperti apa, itu yang menurut saya lebih berat dalam artian nggak bisa kerja sendiri. Di sini Kemkomdigi juga minta semua pihak berperan karena tentu kita perlu tokoh masyarakat, tentu kita perlu para orang tua yang kemudian mengawasi dari dekat penggunaan internet, tentu kita perlu juga tokoh-tokoh agama. Makanya dalam kunjungan perdana ini kami sempatkan bertemu dengan pendeta di Nusa Tenggara Timur karena merekalah yang kemudian juga memiliki banyak jemaah untuk kemudian bisa mensosialisasikan mari menggunakan internet dengan bijak gitu. Dan nggak cuman di sekolah juga kita ada kerjasama, di puskesmas kita ada kerjasama. Jadi memang fokusnya di layanan kesehatan, pendidikan, tempat-tempat ibadah gitu ya, dan juga kantor-kantor desa gitu. Digitalisasi yang diharapkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana juga mengentaskan kemiskinan, bisa sampai kepada mereka yang tepat sasaran gitu ya. Bagaimana kemudian support dari Kemenko Digi untuk bisa memaksimalkan bahwa masyarakat miskin itu bisa dapat dan sesuai dengan data yang tepat sasaran mereka menerimanya. Jadi Presiden tuh selalu menyampaikan dalam arahan-arahannya pentingnya memiliki data yang sahih, data yang benar gitu ya. Tepat sasaran. Jadi datanya dulu harus benar. Nah, tentu untuk data yang benar itu kalau manual kan nggak mungkin lagi ya. Jadi harus digitalisasi data gitu. Dari situ juga kita akan tahu kebocoran, penyimpangan dan lain-lain. Makanya beliau kan kaitkan juga waktu itu dengan korupsi gitu. Karena beliau yakin betul kalau kita pakai digital, apalagi kita pakai AI ke depan, itu kita gampang sekali melihat kebocoran tuh ada di mana. Kalaupun jadi tidak kebocoran, korupsinya pun melalui transparansi digital. Transparansi digital. Kalaupun bukan kebocoran, mungkin ada inefisiensi yang sebetulnya tidak termaksud untuk korupsi, tapi terjadi inefisiensi. Itu juga bisa terbaca dengan digitalisasi. Jadi memang makanya beliau berulang kali menyebutkan pentingnya digitalisasi, khususnya untuk layanan-layanan pemerintahan. Saya rasa juga karena itu. Gitu. Jadi pertama akses internetnya, makanya ini salah satu kunjungan pertama itu untuk mendengarkan di tempat-tempat yang akses internet kita anggap belum sepenuhnya baik, kemudian masukan dari mereka seperti apa. Intinya kalau akses internet yang belum menyebar dan belum cepat akan sulit mencapai itu, jadi fokus utama di situ. Kemudian juga mereka diajarkan termasuk UMKM digital seperti apa, bagaimana apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakatnya. Literasi digital juga jadi penting Mbak, nggak cuma infrastruktur, karena mereka tuh know-how-nya tuh dari situ. Di UMKM itu misalnya ya kemudahan perizinan kalau memang udah bisa layanannya online dengan online single submission. Ada banyak sekali lah kemudahan yang bisa kalau kita nyiapin ini. Tapi yang first come to first itu adalah pertama koneksinya, kemudian data security kan. Kita tahu kita punya pengalaman sebagaimana tadi kita sebutkan ya, harus secure dulu, pengamanan datanya harus diperbaiki. Kan kita sejak banyak layanan online memang terasa sih pungli-pungli paling nggak berkurang drastis ya.
ini yang mudah aja dan yang banyak dirasakan orang banyak ketika mau masuk daftar PNS misalnya. Sekarang kan daftarnya udah online. Dulu kan di situ banyak terjadi katanya pungli-pungli. Sekarang ya udah nggak bisa karena terdigitalisasi. Tes pertamanya juga harus menggunakan internet, angkanya juga langsung kelihatan hasilnya. Jadi itu salah satu contoh yang paling mudah dibayangkan. Nah, semua itu bisa terjadi di berbagai sektor. Itu baru daftar PNS, belum mohon maaf urus KTP, belum mohon maaf urus SIM, perizinan usaha dan lain-lain. Disitulah akan terlihat akan mudah sekali ditemukan kebocoran-kebocoran atau potensi kebocoran-kebocoran. Gitu. Banyak PR yang harus dituntaskan, Tapi banyak kan juga banyak yang sinergi dan dukung. kolaborasi, betul, banyak yang harus mendukung, Harus banyak yang tentu dukung. optimis gitu ya ke depan. Adakah kemudian target 100 hari atau jangka pendek setidaknya dalam beberapa waktu ke depan yang ingin digolkan dari Komdiji sendiri? Tentu ini nanti masih pending arahan Presiden lagi karena kami diminta untuk melaporkan, nanti beliau akan lihat apakah ini juga prioritas beliau, karena sekali lagi kan prioritasnya bukan kementerian tapi beliau sebagai presiden gitu. Tapi kurang lebih gambaran saya yang banyak masukan, sekali lagi masukan, jadi ini bukan maunya menteri aja, nggak boleh maunya menteri aja, tapi apa yang masyarakat inginkan gitu. Di antaranya akses internet, pemerataannya supaya berkeadilan, kemudian juga banyak yang minta juga literasi digital lebih banyak karena khawatir penyalahgunaan internet di kalangan anak muda gitu. Dua itu sama ini sih yang paling banyak juga masuk paling nggak di sosmed saya ya data security, banyak yang khawatir data-datanya tidak terjaga, banyak yang khawatir ada pencurian data atau yang terakhir NPWP 6 juta yang bocor jadi datanya. Itu yang banyak PR untuk kemudian diseriusi dalam jangka pendek kita. Gitu. Baik, terima kasih atas diskusinya begitu panjang dan kita thank Metro you. TV Makasih sudah mengikuti udah kunjungan ikut. kerja di Kupang Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih. Semoga tentunya bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan agar lebih memahami juga begitu ya apa saja program kerja yang akan dilakukan oleh Komdiji ke depan. Walaupun masih tunggu dari Presiden, arahan dari kita Presiden akan tunggu tetap ya. persisnya. Nanti kalau sudah bertemu beliau mungkin bisa lebih jelas lagi program-program Lebih detail kita. lagi. Ya. Baik, kita tunggu progresnya ke depan. Terima kasih, Terima kasih Ibu banyak. Menteri. Terima kasih. Putih Hafid dan saya Vera Dahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.